Posisi. Selamat hari Minggu. Pagi, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Hari Minggu. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Audrey. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Abigail. Selamat pagi, Kak Deborah. Satu kebanyakan porsinya. Berapa orang nih? Aku masih gak tahu nih. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kia. Selamat pagi, Devki. Dia sama baby sama adek sekolah minggu. Selamat pagi, Kak. Yuk bareng-bareng ya. Tapi babynya di sini juga ya. Joyce, mikrofonnya belum di-mute kalau nggak menyapa kakak-kakak. Selamat pagi, Sarah. Selamat pagi, Kak Deborah. Julia bisa tambahin kelas tidak di namanya? Sama Devkin juga, Joyce juga, siapa lagi? Pakai nama kelas juga ya? Iya dong. Yuk adik-adik yang lain, Desabel. Selain nama kelasnya jangan lupa di on cam biar kelihatan nih mana yang udah siap, mana yang udah semangat untuk sekolah minggu. Ada siapa ya Kak yang belum on cam? Ada Jean, ada Yeskiel, ada Abel. Kayaknya masih belum ada temanku Yonel. Ada Yeskiel udah nih, ada Geoffrey, ada Joyce, ada Jean. Abel belum nih Kak. Ya, Abel juga nih. Yuk, kita open cam dulu. Tunjukin wajahnya yang keren-keren, yang udah siap nih mau beribadah. Ya, Kak. Pagi. Siapa yang di sini udah siap sekolah minggu? Kasih emoticon jempolnya atau tunjukin ke kamera. Kak. Udah siap? Wah, banyak banget ya Kak yang udah siap. Senyumnya, aduh menawan sekali. Jempolnya banyak banget nih, udah siap-siap, udah siap nih. Sarah, kita ketemu di sekolah minggu. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Adik-adik, hari ini ada yang baru loh. Apa tuh Kak yang baru Ada- Kak? Apa ya Kak? Adik-adik ada yang tahu nggak yang barunya apa? Itu sama aja. Ibadah Ada yang mau tahu nggak apa yang baru? Ibadah sekolah minggu. Udah tahu, Kak. Tuhan, apa yang baru? Kelas 3. Yang baru adalah Ada yang kita tahu hari nggak? ini punya lagu baru. Yeay. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau kenalan sama lagunya dulu nih. Judulnya Kau Penolongku. Silakan Kak Jason dan Kak James. Adik-adik perhatiin ya. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kakak agak kabur.
Apa yang agak kabur? Bisa jaminan ya, Kak. Kabur. Apa yang kabur? Kak, bolehan Tulisannya kurang fokus, Kak Beatrice. Sisanya. ibunya tahu tolongku. Tapi masih bisa kelihatan jelas kan ya adik-adik ya? Ya, masih kelihatan jelas ya screen-nya. Ya. Adik, kabur. jelas, Kak. Masih kelihatan jelas. Agak kabur-kabur dikit nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa kebaca ya. Oke. Nah, adik-adik kira-kira lagunya nanti akan kita nyanyikan nih. Nanti semoga adik-adik sudah bisa ya. Oke adik-adik. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita mau siap-siap juga nih sekarang. Nggak henti-hentinya, nggak capek-capeknya kakak mau ngingetin peraturan yang harus kita taati. Pertama, meskipun dari rumah aja adik-adik, kita tetap sekolah minggu dengan baik, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh tuh yang sambil tidur-tiduran, sambil nyemil-nyemil, sambil makan, sambil minum-minum. Itu nggak boleh. Nanti dulu ya, kita skip dulu, nanti abis ibadah baru boleh. Nah, atau adik-adik nih yang lagi zooman sama adik kakak di sebelahnya, jangan disenggol-senggol, jangan dibecandain dulu. Adik-adik harus bersikap yang baik, konsentrasi dulu nih. Oke, biar ibadahnya boleh berjalan dengan baik. Kedua, nah ini masih Nah, yang kedua nih kadang-kadang kakak masih suka dengerin nih. Ada yang masih nggak di-mute kalau kakaknya lagi ngomong atau lagi puji-pujiannya lagi dinyanyiin sama kakak-kakak pembawa lagunya. Adik-adik di-mute dulu ya. Nanti kalau misalnya kakak lagi nanya atau nanti yang ada di sesi tanya jawab, adik-adik boleh di-unmute. Tapi kalau selebihnya di-mute dulu ya. Oke, setuju? Setuju nggak? Setuju, Kak. Oke, tapi udah siap. Setuju, Kak. Setuju, Kak. Oke, luar biasa. Kalau udah setuju berarti harus ditaati ya sampai selesai ya. Jangan Ya, kayak tadi nih, tadi masih ada yang suka bocor-bocor suaranya ya. Tolong dikondisikan. Nah, lalu kameranya mesti on cam. On cam itu apa? Kameranya mesti dinyalain. Ini biar kelihatan nih, kayak kakak kelihatan nih mukanya. Adik-adik juga biar kelihatan nih siapa yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Perhatiannya masih sama sekolah minggu atau enggak. Oke? Jadi dinyalakan ya kameranya. Oke? Nah, habis itu tidak boleh mencoret-coret layarnya karena itu akan mengganggu teman-teman yang lain yang lagi konsentrasi. Jadinya nggak coret-coret, jadinya terganggu karena coret-coret kita. Oke? Atau chat-chat yang nggak perlu di kolom chat ya. Jangan dulu ya, kecuali mau izin apa itu boleh. Oke? Setuju adik-adik semua peraturannya ditaati? Setuju, Kak. Keren banget. Semua keren. Keren banget deh. Kalau setuju berarti kita mau taati bareng-bareng ya. Oke? Siap. Kalau kayak gitu, siapa di sini bersuka cita? Saya. Wah, semangat banget nih. Ada 1000 orang yang mau bersuka cita dan bersuka cita. 1000 orang, 1000 orang. Nggak kelihatan soalnya kan ada yang dari YouTube, ada yang dari mana-mana kan. Nggak tahu tuh berapa orang. Siapa tahu berjuta-juta orang kan kita nggak tahu. Nah, karena itu, karena udah pada semangat juga nih, kakak mau ajak adik-adik naik kereta. Siapa yang mau naik kereta? Saya. Karena kita masih di rumah aja, naik keretanya lewat lagu dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Kereta Apiku. Yes. Kereta apiku. Sip, di dulu. Jazz, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Bekas naik teman, kita dinanti Tuhan.
kita mau berdoa dulu adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk pagi yang cerah. untuk pagi yang cerah. Tuhan, Tuhan, bentar lagi sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan pimpin kami semua memimpin kami semua dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Tadi kan gini-gini rambut Abah. Iya, mau memuji Tuhan lagi. Saya. Saya, Kak. Dari terbit matahari sampai Kita mau memuji Tuhan lagi karena Tuhan begitu baik sama kita adik-adik. Dari terbit matahari sampai terbenam kita selalu diberkati sama Tuhan. Mari kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah bersuka cita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Dan sekarang Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai lama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan,
Kami mau Kami mau mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, supaya hati supaya hati dan telinga kami dan telinga kami mau mendengar mau mendengar cerita-Mu hari ini. cerita-Mu hari ini. Berkati Kak Adel Berkati Kak Adel yang akan bercerita, akan bercerita, kiranya kiranya firman-Mu firman-Mu boleh dibawa boleh dibawa dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau dengarkan cerita Tuhan. Yuk, kita panggil Kak Adel yuk. Kak Adel. Oke. Boleh dimatiin? Boleh dimatiin suaranya? Nah, kita mau mendengarkan cerita hari ini. Kakak yakin adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, di samping adik-adik udah ada Alkitabnya belum? Sudah ada. Sudah ya, sudah ada berarti nanti kakak bisa pilih nih secara acak siapa yang mau bantuin kakak baca ayat Alkitabnya. Oke, tapi sebelumnya kita mau cerita hari ini. Di layar udah kelihatan ya? Sudah Kak Adel. Sudah. Sudah kelihatan. Sudah Kak Adel. Sudah Kak Adel. Nah, minggu lalu adik-adik mendengarkan cerita tentang Bapak Elisa yang bertemu dengan Bapak Naaman dan membantu Bapak Naaman sembuh dari penyakitnya. Hari ini kita juga masih mendengarkan cerita tentang Bapak Elisa, tapi kali ini Bapak Elisa ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini sudah tidak memiliki suami. Sebutan seorang ibu yang tidak memiliki suami adalah janda. Ibu ini seorang janda. Bapak Elisa bertemu dengan seorang ibu janda. Ibu janda ini mengenal Bapak Elisa yang merupakan hamba Tuhan, orang yang percaya dan orang yang taat kepada Tuhan. Ibu Elisa mengenal melalui suami ibu janda mengenal Bapak Elisa melalui suami ibu janda. Karena suami ibu janda juga merupakan orang yang taat sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Lalu dia bertemu dengan Bapak Elisa dengan maksud menceritakan kesedihannya kepada Bapak Elisa. Dia datang dan dia berkata dengan nada sedih, "Bapak Elisa, suamiku telah meninggal dan kami memiliki hutang yang banyak. Bahkan penagih hutang itu telah datang menemuiku. Ia berkata kepadaku." Nah, penagih hutang itu berkata kepada ibu janda, "Jika kamu tidak bisa membayar hutang kamu, maka aku akan mengambil kedua anakmu sebagai ganti hutangmu padaku." Wah, mendengar hal itu, Bapak Elisa juga ikut sedih, ikut khawatir. Lalu dia bertanya kepada ibu janda, "Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa membantumu? Sekarang di rumahmu, apa yang kamu miliki?" Ibu janda berpikir, lalu dia menjawab Bapak Elisa, "Aku tidak punya apa-apa di rumah selain buli-buli yang berisi minyak." Buli-buli yang dimaksud oleh ibu janda bentuknya seperti ini adik-adik. Seperti sebuah kendi. Nah, sayangnya ibu janda tidak punya apa-apa. Dia hanya memiliki sebuah kendi yang berisi minyak. Tapi Bapak Elisa punya ide. Kalau begitu, pergilah. Mintalah bejana-bejana kosong pada tetangga-tetanggamu. Kumpulkan bejana-bejana itu, lalu masuk ke dalam rumah. Lalu janganlah kamu mengumpulkannya dengan jumlah yang sedikit. Kalau bisa jumlahnya banyak.
Nah, bejana yang dimaksudkan Bapak Elisa bentuknya seperti gambar yang ada di sebelah kanan adik-adik. Juga mirip seperti kendi. Bejana itu pada zaman dulu digunakan sebagai wadah, sebagai tempat penyimpanan. Bisa menyimpan gandum, bisa menyimpan roti, juga bisa menyimpan minyak. Lalu setelah mengatakan kepada ibu janda untuk mengumpulkan bejana-bejana dari para tetangganya, Bapak Elisa lanjut memberikan perintah. Jika kamu sudah mengumpulkan bejana-bejana itu, masuk ke dalam rumahmu. Lalu tutup pintu rumahmu. Setelah itu, kendi yang berisi minyak yang kamu miliki, tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana yang kosong. Setiap bejana yang kosong, angkatlah. Lalu isi lagi lalu tuangkan lagi minyak yang kamu miliki ke bejana kosong lainnya. Nah, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Elisa, kira-kira apakah yang akan diperbuat oleh ibu janda? Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita untuk mengetahuinya. Yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 7. 2 Raja-Raja dari kitab Perjanjian Lama. Kakak mau minta tolong dari kelas 2. Sarah, boleh bacakan ayat 5? Bisa? Udah ketemu? Belum. Oke, Sarah, kakak tunggu. Adik-adik yang lain juga kakak tunggu. Kak, aku udah ketemu, Kak. Siapa itu? Daniel, kelas 1. Daniel, boleh bantu ayat 5? Nanti Sarah ayat 6 ya. Oke. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekat bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Terima kasih, Daniel. Ayat 6, Sarah. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Oke, ayat terakhir kakak yang bacain ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, dari ayat yang kita baca hari ini adik-adik, ternyata ibu janda taat melakukan perintah yang dikatakan Bapak Elisa. Dia berusaha mengumpulkan semua bejana-bejana yang dia minta dari para tetangganya. Lalu setelah bejana-bejana itu terkumpul, dia masukkan ke dalam rumahnya. Lalu dia masuk dalam rumahnya. Dia beserta kedua anaknya. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Elisa, dia menutup pintu rumahnya. Lalu dia mengambil kendi yang berisi minyak itu. Dia tuangkan minyak itu ke dalam bejana yang kosong. Maaf. Sebentar ya. Nah, ibu janda menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana yang kosong. Lalu ketika satu bejana itu berisi penuh, dia berkata kepada anaknya, anakku, bawa lagi bejana yang kosong itu. Anaknya pun memberikan bejana yang kosong. Minyak yang dalam kendi itu terus mengalir sampai bejana itu penuh. Kemudian dia terus menuang ke bejana kosong lainnya. Dia menuang terus dan minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Minyak yang dalam kendi ibu itu terus mengisi bejana-bejana kosong. Sampai pada akhirnya ibu janda tidak sadar dan bertanya lagi kepada anaknya, anakku, bawa lagi bejana kosong yang kita miliki.
Tapi anaknya berkata, Ibu, kita kan sudah tidak memiliki bejana kosong lagi. Semua bejana-bejana kosong itu sudah terisi penuh. Pada saat itu juga minyak yang di dalam kendi habis, berhenti mengalir. Akhirnya dengan minyak yang di dalam kendi bisa mengisi semua bejana yang dia kumpulkan. Bahkan pada bejana terakhir, minyak itu berhenti mengalir. Dan ia kembali menemui Bapak Elisa. Bapak Elisa, aku sudah melakukan semua yang kamu katakan. Aku berusaha mengumpulkan bejana-bejana dari para tetangga-tetanggaku. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit. Aku juga udah menuangkan minyak yang aku punya. Dan semua bejana itu sudah terisi oleh minyak yang aku miliki. Lalu Bapak Elisa berkata kepada Ibu Janda, kalau begitu pergilah, jualah bejana yang kamu miliki. Jualah bejana yang berisi minyak itu, dan uang dari hasil penjualanmu itu, dari hasil menjual bejana yang berisi minyak itu, berikan kepada si penagih hutang. Bayarkan hutangmu kepada si penagih hutang. Lalu kamu akan memiliki sisa dari penjualannya. Sisa uang itu bisa kamu pakai sebagai kebutuhan kamu sehari-hari. Ibu janda pun berhasil membayar hutangnya kepada si penagih hutang. Anaknya tidak jadi diambil sama penagih hutang. Lalu ibu janda masih memiliki sisa uang dari hasil penjualannya dan dia pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Ibu janda merasa sangat senang, sangat lega dan bersuka cita. Akhirnya dia bisa membayar hutangnya kepada penagih hutang dan dia tidak perlu berpisah sama anak-anaknya. Dia masih bisa bersama anak-anaknya. Ibu janda bisa mengatasi kesulitannya karena ibu janda berusaha untuk mengatasi kesulitannya. Ibu janda bukan hanya sekedar berharap bahwa dia bisa berharap ataupun berdoa kepada Tuhan dan menemui Bapak Elisa, tapi dia mau berusaha melakukan semua yang dikatakan Bapak Elisa sehingga kesulitannya dapat teratasi. Nah, kalau begitu adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pernah mengalami kesulitan? Pernah, Kak. Rata-rata pernah mengalami ya. Kalau rata-rata pernah mengalami ya. Kalau begitu kesulitan seperti apa yang dialami? Aku kesulitannya itu, Kak. Internet, Kak. Internet berarti waktu lagi belajar online ya? Kesulitan belajar, Kak. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Aku sendiri yang aku malah sulit. Aku menolong air tapi sulit. Aku sangat susah. Wah, ternyata kesulitan yang adik-adik hadapi beragam-ragam ya. Kesulitan ketika belajar online jaringannya. Kesulitan belajar, memahami pelajaran gitu ya. Nah, kalau adik-adik sedang mengalami kesulitan nih pada waktu itu, apa yang adik-adik lakukan? Berdoa dan bersyukur. Iya, benar adik-adik. Hal pertama yang kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa agar Tuhan menolong kita menghadapi kesulitan itu. Tapi dari cerita hari ini, kita mau belajar satu lagi nih. Hal apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan? Belajar dari sikap ibu janda. Ibu janda juga berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena suaminya juga orang yang percaya sama Tuhan, orang yang taat sama Tuhan. Pasti ibu janda juga taat sama Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar berharap saja adik-adik.
Ibu janda juga berusaha. Ibu janda melakukan sesuatu untuk mengatasi kesulitannya. Apa yang dilakukan ibu janda? Waktu dia berada dalam kesulitan. Menuangkan minyak-minyak ke semua bejana. Iya benar. Dan ibu janda Jualnya. Nah, sebelum dia membuang, dia mencari dulu nih bejana-bejananya. Bayangkan, bukan hanya satu bejana loh, banyak bejana yang ibu janda kumpulkan dari para tetangga-tetangganya. Itu baik tidak? Lalu, setelah itu, dia terus melakukan, dia terus berusaha. Dia menuangkan minyak yang dia miliki. Pada akhirnya, bejana yang berisi minyak itu dapat dijual dan bisa menghasilkan uang. Uang itu bisa mengatasi kesulitannya untuk membayar hutangnya kepada si penagih hutang. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita mau bukan hanya sekedar berdoa saja, kita juga mau melakukan sesuatu untuk menghadapi kesulitan kita. Seperti yang adik-adik katakan, ketika sedang menghadapi kesulitan belajar, pusing, nggak ngerti sama pelajarannya, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita agar kita bisa paham sama pelajaran yang kita pelajarin. Pelajaran apapun itu yang sulit, jika kita berdoa, Tuhan akan bantu kita. Tapi kita juga perlu rajin belajar dong, biar kita bisa semakin paham, bisa semakin pintar. Rajin belajar, rajin membaca, dan ketika sekolah online ada yang tidak dipahami, adik-adik bisa bertanya. Dan jawaban yang adik-adik dengar bisa adik-adik catat, kemudian nanti adik-adik bisa baca kembali. Oke, jadi adik-adik bisa memahami pelajaran yang sulit itu. Adik-adik bisa menjadi lebih paham dan lebih pintar. Nah, dari cerita hari ini, kita mengambil 2 hal penting nih. Kita mau taat berdoa, juga mau taat berusaha. Ingat ya, ketika adik-adik menghadapi kesulitan, hal pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Setelah kita berdoa, kita melakukan sesuatu untuk mengatasi kesulitan itu. Yuk adik-adik, siapa yang mau taat berdoa dan taat berusaha? Saya. Izin ketua yatim. Oke, luar biasa adik-adik semuanya. Saya. Oke, terima kasih karena sudah mau menjadi anak yang taat berdoa dan taat berusaha. Kalau begitu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih cerita hari ini mengajarkan kami untuk bukan hanya sekedar berharap, tetapi mau melakukan sesuatu, mau berusaha agar kami bisa menjadi orang yang mengatasi kesulitan kami. Ketika kami kesulitan belajar, kami bisa lebih memahami pelajaran kami. Bahkan kesulitan apapun itu, ketika kami yakin dan percaya serta berusaha, Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan, cerita hari ini kami sudah mendengarkan dengan baik. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Hari Minggu, Kak. Hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Adel untuk firman Tuhannya. Benar banget nih adik-adik. Ketika kita menghadapi kesulitan, apalagi di tengah kita belajar dari rumah, kadang internet kita yang nggak stabil, nggak ada suaranya mungkin di komputer kita mesti bersabar di dalam
doa. Dan kita mau usaha nih, selain berharap sama Tuhan, berdoa, kita juga mau usaha dengan mungkin kita cari sinyalnya yang terbaik tuh di mana, atau minta tolong apa atau mama, atau kalau misalnya kurang jelas juga belum bisa bergabung dengan guru, kita boleh WhatsApp gurunya nih, kita boleh tanya gurunya, Bu tadi apa sih materinya, kayak gitu. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap bersuka cita karena Tuhan yang pasti akan menolong kita. Sama kayak lagu kita nih, sekarang kita mau nyanyikan lagu kita, Kau Penolongku. Setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena adik-adik, kita tahu kan kalau Tuhan Yesus itu penolong kita. Berarti Tuhan Yesus itu luar biasa nih adik-adik. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini kita akan masukin persembahan kita. Kakak nggak lupa-lupa untuk ingetin adik-adik. Adik-adik bisa memberikan persembahan ke gereja melalui 3 cara nih. Yang pertama, persembahan adik-adik boleh ditabung nih setiap minggunya, di celengan, di kotak, dimanapun deh adik-adik mau taruh persembahannya. Nanti kalau adik-adik sudah bisa sekolah minggu lagi di gereja, adik-adik bisa kasih nih persembahan yang udah adik-adik tabung ke kakak sekolah minggunya. Atau adik-adik bisa transfer, minta tolong papa mamanya, papa mama transferin ke rekening gereja ini, dan juga bisa di-scan di barcode yang ada. Sekarang kita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi udah nyanyi, udah dengar firman Tuhan, udah kasih persembahan. Kali ini kita mau ngelakuin hal yang paling seru nih adik-adik selama sekolah minggu. Apa yang bakal kita lakuin?
Wih, Aktivitas. atau aktivitas. Aktivitas ini akan dipandu sama Kak Ruth. Yuk kita panggil Kak Ruth yuk. Halo adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah lihat gambar. Bentar ya, kakak share screen dulu. Ya, adik-adik, kakak punya 4 gambar. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap gambar itu ada tugasnya. Ya, yuk kita langsung lihat saja gambar pertama. Gambar pertama, kira-kira apa ya adik-adik tugasnya? Nah, tugasnya ternyata kita mencari satu benda berwarna putih dan pisang. Seperti tisu. Kemudian warna kuning seperti pisang. Kita bisa mulai ya adik-adik ya, 30 detik. Adik-adik bisa cari di sekitar adik-adik. Cari benda warna putih, Kak. Boleh, apa saja warnanya putih. Benda. Putih. Putih dan kuning ya. Putih dan kuning, Kak. Putih dan kuning. Jadi putihnya 1, kuningnya 1. Tapi langsung sekarang, Kak. Langsung sekarang. Oh, aku ternyata menemukan. Buka. Ini ada yang kuning dan ini ada yang putih. Putihnya 1, kuningnya 1. Ayo, siapa yang sudah ada? Siapa yang udah ketemu? Udah ketemu. Ya, kembali lagi. Kita coba, kita mau lihat siapa yang udah ketemu bendanya. Oh iya, oke. Kelihatan itu. Semua sudah ya? Sudah ketemu ya bendanya? Baiklah, kita lanjut ke gambar kedua. Ada tugas apa ya gambar kedua ini? Gambar bintang. Coba kita lihat. Oh, menyanyikan lagu sekolah minggu yang berjudul Allahku besar, kuat dan berkuasa. Oke adik-adik, semuanya udah bisa kan lagunya? Nyanyi ya, bareng-bareng nih, bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku besar dan Terima kasih Kiki. Sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga. Apa? Ada gambar smiley. Gambar ketiga senyum. Jangan ditolak-tolak. Gambar smiley. Tugasnya apa ya? Yuk kita lihat yuk adik-adik yuk. Tugasnya apa? Wah, kita disuruh membuka dan membaca ayat Alkitab. Ayo, kita buka Alkitabnya yuk. Yuk, kita buka ayat Alkitabnya. Dari Yakobus 2, ayatnya yang ke-22. Sudah ketemu? Tadi berapa, Kak? Yakobus 2, ayat 22. Ya, sampingnya Yakobus kan. Boleh dibantu sama Mama Papa? Lagi aku ketemu, Kak.
Sudah ketemu. Sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Ketemu, Kak. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Dengan bekerja sama dengan perbuatan dan segala perbuatan iman menjadi sempurna. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oke, adik-adik, terima kasih. Sekarang masih ada satu gambar lagi. Coba kita lihat gambar yang keempat. Wah, ada gambar sunflower. Tugasnya apa ya? Tugasnya adalah sebutkan tema sekolah minggu hari ini. Apa adik-adik? Berharap dan berusaha. Berharap dan berusaha. Masih ada lagi mau menyanyikan lagu temanya. Lagu temanya yang tadi yang sudah diajarkan sama Kak Beatrice, ya. Oke adik-adik. Aku sudah Ya, bisa nyanyi. betul. Kakak berhitung biar kita bareng-bareng nyanyinya ya. Yo, 1, 2, 3. Ku kejar cita-cita, sekundang aku tahu pada Yesusku dan ku lelah. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus mau ku kejar cita-citaku taruh harapanku Yesus karena kenalan dia pada Yesus nolongku. Ya adik-adik, demikianlah aktivitas kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Kak. Oke, di-mute dulu ya sekarang ya. Oke, di-mute dulu bisa. Di-mute bisa? Bisa. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, aktivitas dari Karut sudah selesai. Tapi kakak punya satu lagi aktivitas nih adik-adik. Sama seperti minggu lalu, Kak Keke sama Kak Beatrice mau minta tolong nih sama adik-adik. Kalau ada yang mau memberikan pujian, bernyanyi, boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan gak pakai suara ya. Tadi kan soalnya pada semangat banget nyanyinya ya. Kita lihat dulu nih siapa yang belum pernah nyanyi nih. Yang mau nyanyi, kira-kira siapa ya, Kak? Bisa Kak. Ya. Tadi ada Patricia, Kak. Patricia, boleh Patricia dulu. Patricia Boleh dulu ya. silakan Patricia. Mau nyanyi apa? Jika badannya besar. Boleh. Yuk. Satu. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, terima kasih Patricia. Sekarang Kak Beatrice yang tunjuk ya. Ada Kak siapa Beatrice nih, yang Kak? tunjuk. Siapa, Kak? Kak Beatrice yang tunjuk. Bentar dulu, nggak boleh nyanyi kalau misalnya belum ditunjuk. Katanya mau taat peraturannya. Coba ya diturunin dulu tunjuk tangannya. Nanti kakak hitung 1, 2, 3 baru ya. Oke? Turunin dulu Turunin semuanya. dulu tangannya. Bisa nggak? Lower hand dulu ya. Kakak lower hand dulu. Kakak hitung. Tunjuk tangannya. 1, 2, 3. Waduh, banyak banget nih. Waduh, banyak banget, Kak. Aduh, tetap banyak ya. Coba kakak lihat dulu. Di sini ada Nathan kelas 2 nih. Yuk, Nathan kelas 2. Boleh nyanyi dulu. Sudah siap, Nathan? Nathan? Oke, di-unmute dulu, sayang. Oke, silakan Nathan. Nathan? Happy ya. Boleh. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Terima kasih. Mi, aku. Tunggu dulu, diturunin dulu semua. Turunin dulu semua tangannya, di lower hand dulu semuanya. Kakak hitung lagi ya, 1 sampai 3. Jangan ada yang nyanyi, jangan ada yang tunjuk tangan sebelum kakak nyebut nomor 3. Oke? 1, 2, 3. Siapa ya? Gisel deh, Gisel. Oke, Gisel. Andrea. Gisel. Iya, Kak. Oke, silakan Gisel. Nyanyi lagu Yang Maha Kuasa. Boleh. Boleh, yuk. 1, 2, 3. Allahku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke. Yeay. Kasih. Terima kasih. Gimana Adik-adik. nih Kak Beatrice? Kita udahin dulu ya. Nanti minggu depan kan masih ada lagi nih. Adik-adik boleh disiapin dari sekarang nih mau nyanyi apa ya nanti kalau ditunjuk. Oke? Oke, Kak. Nah, sama satu lagi nih, Kakak mau ingetin adik-adik jangan lupa ya kerjain saat teduh dan aktivitasnya setiap hari. Jangan ada yang digabungin nih saat teduh Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikerjainnya hari Jumat. Karena Tuhan Yesus kasih kita berkat kan setiap hari, bukan digabung-gabungin. Jadi jangan lupa saat teduhnya yang baik, yang benar, dan setiap hari ya. Oke. Aktivitasnya apa, Kak? Tadi aktivitasnya udah sama Karut. Iya. Yang dimaksud Kak Keke tadi aktivitas dalam saat teduh, oke? Karena nanti difoto, nanti dimasukkan ke WhatsApp group. Oke? Kan harus sudah kerjakan saat teduhnya. Iya, bagus. Besok hari Senin ada yang baru. Iya, ada yang baru nanti Iya, ada yang ditunjuknya. baru. Jadi dikirimin. Good job. Nah, adik-adik, karena kita sudah melakukan banyak kegiatan hari ini, mulai dari memuji Tuhan, berdoa juga udah, mendengarkan firman Tuhan udah.
Aktivitas juga udah. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan bersedih, karena minggu depan akan ada lagi. Disiapin juga nih lagunya yang mungkin belum kedapetan untuk nyanyi, disiapin dari sekarang juga boleh. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau nyanyi "Oh Berkati Kami", ditutup dalam doa, dan kita nyanyikan Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk penyertaan-Mu di sekolah minggu kami. di sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin kami setiap waktunya. setiap waktunya. Tuhan, berkati juga berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum dapat bergabung, mungkin yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Ke kamera yuk. Dinyalakan dulu kameranya. Yang belum Masih ada, yang belum nih ada Elihu, ada Olivia. Olivia kelas 2 belum nih? Oke, kayaknya udah semua nih. Kakak itu Kak Ruben, boleh minta tolong foto? Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Hari Minggu, Kak. Hari Minggu, Kak. Hari Minggu.